Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Selasa 2 Juni 2026. Tema pada pagi hari ini adalah cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa pernyataan ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Tidak perlu kita ragukan bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh lebih besar, jauh lebih sempurna daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dalam sebuah peristiwa, Nabi pernah melihat seorang ibu yang sedang mencari anaknya di tengah-tengah kerumunan. Lalu ketika diketemukan, si ibu tersebut mendekat lalu menyusui anaknya. Dan ini diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, qadima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rombongan tawanan perang. Fa idzam ra'atun minas sabai tabhasun. Tiba-tiba ada seorang ibu dari tawanan itu mencari-cari, hatta wajadat sobiyan laha fa akhadatahu, sampai ia menemukan bayinya lalu mengambilnya. Wa ala saqathu bi badaniha wa ara sa'adahu, lalu ia menempelkan bayinya ke perutnya dan menyusuinya. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, atarawna hadihi tari hatan waladaha finnar, menurut kalian tegakah ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Nabi bertanya seperti itu. Kunna la wahya taqdiru ala an la tatarahahu. Kami jawab tidak, selagi ia mampu ia tidak akan melemparkannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi ibadihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya min hadihi biwaladiha, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi hadis ini bagaimana kita menggambarkan kasih sayang Allah kepada hambanya yang begitu sempurna. Cuman kadang-kadang kita tidak merasakan, Kadang-kadang kita tidak merasa, kadang-kadang kita tidak mensyukuri, Bagaimana bukti cinta Allah kepada hambanya? Yang pertama, Allah itu membuka pintu lebar-lebar bagi hambanya yang mau bertaubat. Sebesar apapun dosanya, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh
untuk bertaubat kepada Allah, ya, dengan kesadaran yang tinggi, dengan niat yang tulus karena Allah, pasti Allah memberikan atau menerima taubat kita. Yang kedua, Allah tidak membebani kita di luar batas. Allah selalu memberikan sesuatu, ya, sesuai dengan kemampuan hambanya, dan memberikan pahala dari setiap kesulitan yang dialami oleh hambanya. Nah, ini yang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian Allah selalu membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi hamba-hambanya. Allah selalu menutupi aib hambanya dan membuka pintu ampunan seluas-luasnya sebelum ajal menjemput. Luar biasa, Masya Allah. Jadi walaupun Allah itu apakah ketika kita sering berbuat maksiat, ketika kita lalai dari Allah, ketika kita itu malas beribadah, ya, tetapi apabila kita ada kesungguhan untuk mohon ampun kepada Allah, maka ampunan itu pasti diterima oleh Allah, asalkan ada kesungguhan dan berjanji tidak diulangi lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah Allah menyediakan kebutuhan hambanya. Allah memberikan hambanya rezeki, memberikan ruang udara, memberikan kehidupan, air laut, ya. Kebutuhan apapun yang ada di muka bumi Allah persiapkan. Bahkan tidak hanya kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, tetapi Allah persiapkan juga kepada hamba-hambanya yang lalai dan bermaksiat kepada Allah. Sungguh ini suatu bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Lalu ketika kita diuji oleh Allah, diberikan cobaan berupa kesedihan, berupa musibah, banjir, atau kematian, atau sakit, ya, atau masalah hal-hal lain seperti kekurangan, tapi itu adalah cara Allah, ya, melindungi hambanya dari hal-hal keburukan, agar selalu senantiasa mengingat Allah. Tujuannya apa? Yang pertama, dengan ujian dan cobaan itu sebetulnya Allah akan mengangkat derajat hambanya. Dengan ujian dan cobaan sebetulnya Allah itu mau menggugurkan dosa-dosa hambanya. Dengan cobaan dan ujian sebenarnya Allah kepingin mengungkapkan rasa cintanya kepada hambanya. Ini yang sering kita menyalahartikan. Ketika kita diberikan kesenangan, kita lupa. Ketika kita diberikan kenikmatan, kita lupa kepada Allah. Ketika kita diberikan cobaan, kesedihan, kesusahan, kita kadang-kadang mengeluh. Bapak Ibu yang saya hormati, kasih Allah itu tanpa batas. Berbeda dengan manusia yang mana cintanya, kesabarannya kadang-kadang terbatas dan habis. Tetapi Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah habis untuk mengampuni dan mencurahkan kenikmatan kepada hambanya, kepada hamba-hambanya yang mau mendekat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memberikan perlindungan kepada hambanya. Kasih sayang Allah terlihat dari bagaimana cara Allah menjaga kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Disitulah baru kita menyadari betapa cinta Allah itu sangat luar biasa.
ketika kita semakin dekat kepada Allah, akan sangat terasa cinta Allah itu betul-betul nikmat. Buktinya ketika semakin dekat dengan Allah, ketenangan kita semakin terasa, hidup kita semakin lapang, hidup kita semakin berkah, hidup kita penuh kebahagiaan. Itu kalau kita semakin dekat dengan Allah, Allah akan membalasnya yang lebih daripada kita apa yang kita perbuat kepada Allah. Beda dengan kita dekat kepada Allah, beda kita ketika dekat dengan makhluk yang lain. Pasti ada bosannya, pasti ada kejenuhannya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu luar biasa. Kita melihat daripada bagaimana ibu mengandung, bagaimana ibu melahirkan, bagaimana ibu merawat kita, bagaimana ibu merasa membesarkan kita. Tetapi kecintaan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dari kecintaan Allah yang melebihi cinta seorang ibu kepada hambanya, kita ambil hikmah yang pertama yang perlu kita sadari, bahwa betapa besar cinta Allah kepada hambanya. Yang kedua, oleh sebab itu kita senantiasa berbaik sangka, ya, husnudzon kepada Allah, dan tidak pernah berputus asa apapun yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian yang ketiga adalah kita membalas cinta Allah dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Yakinlah Bapak Ibu bahwa cinta Allah itu sangat besar kepada diri kita. Marilah kita jaga ketaatan kita, marilah kita tingkatkan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian marilah kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa menempatkan kecintaan kita kepada Allah di urutan yang paling utama, ya. Dan mudah-mudahan cinta Allah kepada kita senantiasa membawa kita kepada ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.